Gue diliderin sama Hamid sangat nyaman karena dia yang kayak bener-bener kayak fokus banget gitu sama ide kita tadi itu. Pokoknya pengen persis sama yang tadi kita tulis di kertas gitu. Nasihat gue untuk tim merah itu manajemen waktu, karena waktu tuh emang menentukan kesempatan. Jadi kalau andai kan kita bisa memanage waktu dengan baik, otomatis kesempatan kita juga lebih besar dan efeknya pun juga lebih hebat. Challenge hari ini akan menjadi perjalanan penutup bagi para founders dalam tantangan berkelompok. Jika mereka lolos dari tantangan ini, mereka akan bersaing secara individual. Mampukah Faris dari Ritson Pomade dan Hamid dari Ocean Fresh memantapkan langkah terakhir mereka dalam tantangan berkelompok? Halo, saya Faris, saya founder dari Ritson Pomade. Ritson Pomade adalah produk hairstyling pertama yang menghadirkan sensasi dingin di kepala. Banyak aspek yang menjadi keunggulan dari Ritson Pomade. Oke, nama saya Hamid. Ocean Fresh itu produk perawatan tubuh yang berasal dari bahan-bahan alam laut yang dibudidaya oleh petani dan nelayan kita sendiri. Baik Faris maupun Hamid harus membuat sebuah viral video berdurasi 60 second. Pressure point dalam tantangan ini adalah originalitas ide, kreativitas, dan keterkaitan konsep video dengan brand mereka. Faris atau Hamid? Siapakah yang lebih pantas berada di The Big Start Indonesia? Tantangan ini yang akan menjawabnya. Dan mereka akan dibantu oleh dua orang YouTubers terkenal, yaitu Ewing dan Cinderella. Hai semua, nama gue Ewing dan apa kabar? Nah, gue adalah seorang YouTuber yang demen banget membuat konten horor, games, dan juga percintaan. Nah, kalau lo pengen mengetahui berbagai macam hal yang tersebut tadi, follow aja sosial media gue di @ewing_hd. Begitu tahu Mas Ewing HD yang menjadi partner kami langsung cari informasi tentang dia, tentang kebiasaan apa, video-video seperti apa yang dia share. Dan kami dapat dia lebih sering mengangkat tema-tema horor tapi dikemas dalam bentuk komedi. Jadi kami kurangin porsi horornya dan kami lebih padat ke komedinya. Kami ingin dapat lucunya di situ dan tentunya tidak ketinggalan untuk mempromosikan produk kami sendiri. Jadi itu waktu kelas 6 SD itu disuruh bikin drama bebas temanya apapun. Terus temen aku kayak bilang, parodi Cinderella aja, Cinderella. Terus gue jadi Cinderella karena ya Marcella gitu kan ya. Jadi kayak parodi, jadi prince-nya tuh pendek banget lah. Terus waktu jam 12 teng tuh, harusnya kan fotonya copot tuh ya, tapi gue copot sendiri gitu-gitu sih. Jadi semenjak itu semua sosmednya namanya Cinderella deh. Dikasih tahu bahwa kita dapat Sela, itu saya bingung sebetulnya karena Sela itu jauh banget di luar image produk saya sebetulnya. Brand personification saya sangat jauh dari Sela sebetulnya. Jadi dari awal dikasih tahu Sela saya udah bingung mikir mau bikin apa yang kira-kira sejalan sama sosial medianya dia gitu. Nah akhirnya kita come up dengan ide yang kita pikir itu paling cocok lah, paling sesuai sama Sela. Tapi sejujurnya saya juga masih ragu-ragu. Tadi waktu brainstorm bareng timnya Faris nih ya sebagai leader, itu seru banget karena mereka juga udah punya konsepnya, dan dari konsep tersebut kita berdiskusi nih gimana eksekusinya, gimana nanti hasilnya, dan gimana juga target marketingnya dan lain-lain. Jadi dan akhirnya kita berkesimpulan bahwa ini ada satu ide yang benar-benar kena banget gitu. Begitu tahu challenge-nya saya langsung bagi tim. Ricky pegang timekeeper dan properti, Vales karena dia jago kamera, saya percayakan dia buat take video. Dan Blidamar kami gunakan sebagai talent, perannya di situ akan menjadi bos. Dan Mas Ewing HD juga akan menjadi talent, dia akan berperan sebagai karyawan. Karena message saya itu lebih menyampaikan gaya hidup yang sehat ke orang, jadi saya pikir lebih bagus yang sentimental. Jadi akhirnya saya pilih bikin video yang sedih sekalian, sedih banget. Iya, jadi kan gue jadi ngebantuin tim biru tuh. Terus kita dapat produk tuh skincare. Mana gue nggak gitu peduli gitu ya sama kulit gue. Terus tuh tadinya tuh gue ada idenya tuh yang mau bikin video tuh yang funny. Tapi ada idenya dari si sang leader itu, dia temanya tuh sedih. Terus katanya perannya gue. Gimana tuh caranya gue acting itu sedih kalau misalnya kelakuannya kayak begininya nggak? Tadi barusan aku disuruh berperan sebagai seorang bos ya di kantor yang ngadepin suatu kerjaan yang banyak dan harus ngarahin anak buah biar cepat selesai tepat waktu.
kurang lebih aku jadi harus peran yang benar-benar galak. Yang jadi suatu yang menarik buat aku di sini bisa terlibat langsung sama YouTuber, salah satu YouTuber yang lumayan famous lah, dan kita bisa tukar pikiran dan benar-benar asik itu teman-teman di sini pada support. Semua anggota dari Red Team ini benar-benar punya pikiran yang benar-benar kritis. Hampir semuanya sih lebih senang, enak sih diajak ngobrolnya. Kirain kayak serius banget, tapi mereka kayak enak diajak ngobrol dan bercanda. Karena ini produknya tentang kesehatan, jadi kita bikinnya videonya itu yang sedih-sedih tentang kehidupan seseorang ya, yang sakit-sakit, kemudian pakai produknya ini jadi terbalik gitu. Tadinya suram jadi lebih bahagia gitu. Kelebihan dan kekurangan tim merah ketika proses pembuatan tadi itu adalah kurangnya efisiensi waktu. Karena menurut gua banyak banget kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi ini nggak jadi dilakukan gara-gara ya kita kurang memanage waktunya. Kita mulai pencurian hari ini. Saya panggilkan Hamid dan Faris. Silakan maju ke depan. Gimana? Siap buat kasih lihat hasil tantangan kemarin ya? Yuk kita sama-sama lihat ya, judges. Ini korelasi video ke produk bisa tolong dijelaskan nggak? Sesuai dengan tagline kami, increase your impression. Jadi karyawan yang tadinya kerjanya biasa-biasa aja, dengan pakai produk kita, kepalanya jadi dingin, dia bisa melakukan hal lebih maksimal dan penampilannya lebih baik. Tadi kan Faris bilang bahwa itu mau menyampaikan karena dia udah tertekan, panas gitu kepalanya kan sama bosnya. Saya nggak dapet sih kesan itunya, Kak. Itu tuh dia tertekan terus dan jadi panas dan dia butuh untuk menyegarkan kepalanya. Faris, pomade ini untuk pegawai yang lagi stres kemarin bosnya. Jadi nggak untuk bosnya, target market. Itu cuma salah satu campaign ya. Target awalnya Rizon itu waktu baru merintis, target saya itu seperti sales, marketing, teller bank, orang-orang seperti itu. Tapi faktanya sekarang 70% pembeli Rizon pomade itu SMP dan SMA. Hidupku direnggut kanker. Pisau ini saksi penyesalanku. Seandainya waktu bisa kuulang, aku akan menghargai hati, jiwa, dan raga. Andai hidupku berubah, andai waktu bisa kuulang, pisau ini akan jadi saksi kebahagiaanku. Kalau emang kamu punya produk cure cancer, skin cancer? Prevent skin cancer ada prevent skin cancer. Ya, tapi I mean it's going way too far gitu loh. Kalau misalnya kalian ngomongnya sehat, right, healthy living, yoga dan whatnot, itu kanker jauh banget gitu loh. Why would you even go there? Yang mungkin message-nya bahwa kalau hidup nggak sehat itu ujungnya bisa kanker. Itu karena di durasi yang segitu mungkin kankernya yang bisa saya tonjolkan gitu. Storytellingnya kan tadi di awal ini terus yoga
terus pakai skin, terus terakhir surat ya. Jadi yang tengah-tengah itu flashback maksudnya? Bukan, itu kan tadi Flashback-nya, di kan voice over-nya ada seandainya. Begini. Hamid, saya mau komen video kamu nih. Terkesan tadi itu seperti narkoba, orang mau bunuh diri. Mungkin tujuan kamu nggak begitu. Ada dua alternatif. Either viralnya nggak berhasil. Kedua, viralnya berhasil dan keburu di-ban sama pemerintah. Karena mengandung unsur yang tidak baik gitu ya. Yang belakang baik tapi yang depannya. Begitu viral, bisa di-ban. Kalau nggak viral ya biasa-biasa. Itu hati-hati dengan itu. Pendapat kamu gimana kalau dengan lewat YouTube ini apa? Menurut saya YouTube ini sekarang mungkin orang lebih banyak nonton YouTube daripada nonton TV, jadi itu channel yang sangat efisien menurut saya untuk menjangkau Target kamu pasar. tadi 35 sampai 50. Saya tadi lihat videonya, pertama kamu kan di sana tuh yang kelihatan jelas banget tuh kanker gitu. Pada saat ngelihat ada yang ditampilkan di sana itu yang kelihatannya bukan untuk ke kulit sih, jadi kanker yang lain. Tadi Hamid udah sempat mention di awal bahwa viral video itu seperti apa. Tapi gue pengen tahu lagi sebenarnya kalian paham nggak yang dimaksud dengan viral video? Tadi Hamid bilang bahwa viral video itu syaratnya harus sangat lucu atau sangat sedih gitu ya. Itu salah kalau menurut saya. Sangat lucu itu namanya video komedi, sangat sedih itu video tragedi. Jadi nggak itu. Faris mungkin bisa cerita viral video itu menurut kamu tuh yang kayak gimana sih? Viral video yang bikin banyak orang pengen nonton. Ya betul, orang ingin nonton. Tapi setelah dia nonton, dia harus mau nge-share video itu. Tapi kamu nonton video kamu lucu nggak? Nggak. Saya bakal nge-share karena... Kenapa? Apa yang bikin kamu? Atau gini lebih gampang. Hamid bakal nge-share video kamu nggak? Lebih simpel kan? Saya kurang tertarik sih sebetulnya, karena agak bingung sebetulnya, lucu nggak. Jadi nggak akan di-share? Tapi kalau saya atau teman-teman saya akan nge-share video kamu. Tapi untuk menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang lain. Jadi gini, hati-hati, shareable video itu bisa aja feedbacknya jadi negatif. Untuk dibully. Ini skincare, tapi kok begitu? Kan logonya BNN. Begitu, hati-hati gitu ya. Kamu bakal nge-share video dia nggak? Kalau dengan dampaknya negatif, enggak. Karena dampaknya negatif buat penonton yang lain. Mungkin kalian juga udah bisa merasakan dari diskusi kita tadi gitu ya. Kita juri secara umum tidak puas dengan hasilnya. Kita sama sekali nggak mendapatkan pesan dari video viral yang seharusnya kalian buat dan bisa menyampaikan pesan atau apapun itu. Oke, Faris, Hamid, udah siap ya? Hamid, it's not your big start. Terima kasih ya. Perjalanan kamu harus selesai sampai di sini. Saya shock ya, maksudnya saya sedih sejujurnya. Dan karena merasa di challenge-challenge sebelumnya saya melakukan yang terbaik gitu. Dan kebetulan saya dapat challenge yang terakhir, anggota timnya udah sedikit dan juga suasananya udah beda lah. Jadi semangat di tim juga mungkin udah nggak semembara ketika sebelum-sebelumnya gitu. Faris, selamat. Kamu masuk ke challenge berikutnya. Tapi kali ini dengan luck. Saya harap semoga yang berikutnya lebih baik lagi. Oke? Terima kasih. Hamid, you are the great leader. Kamu bisa dapetin lebih dari apa yang bisa didapatkan di The Big Start. Akhirnya the top 8. Sekarang hasilnya sama imbang 4-4. Dan ini membuktikan bahwa kalian sama-sama kuat. Dan mulai saat ini tidak ada lagi tim merah ataupun tim biru. Kalian harus berkompetisi secara individu dan every man for himself. Sekali lagi, kalian memperebutkan total hadiah 1 miliar dan the title for the best entrepreneur in Indonesia. We wish you all the best dan sampai jumpa di tantangan berikutnya. Next on The Big Start Indonesia.